Bab 994. Penyatuan tengkorak. Tapi hal itu tidak membuat Erikin panik. Dia melepaskan kerohaniannya dan terus-menerus menghadapi kekuatan yang mengancam ini. Akhirnya, cahaya keemasan di luar tengkorak meredup. Pada saat ini, Erikin memanfaatkan kesempatan itu dan meraih tengkorak itu dengan kuat. Erikin gemetar lebih keras ketika dia mengenal jiwa naga Azure yang ada di laut, seperti anak kecil yang melihat permen. Jangan khawatir, aku akan membawakannya kepadamu saat aku mengenalinya. Erikin bergumam pada dirinya sendiri. Dia menembus ujung jarinya dan meneteskan setetes darah yang mendarat di tengkorak. Zat. Darah jatuh, seperti kelopak merah, mekar di tengah tengkorak. Erikin hanya merasa jika kepalanya pusing, dan suara besar tiba-tiba terdengar dari dalam lautan kesadaran, dan seluruh lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar hebat. Tengkorak emas ini melayang dengan cara yang aneh, dan terbang menuju roh surgawi Erikin. Sial, jika kamu tidak memasuki lautan pengetahuanku, kemana kamu terbang? Erikin terkejut. Tetapi pada saat ini, dia tahu jiwa naga Azure yang ada di laut juga benar-benar kehilangan kendali, terbang keluar dari tubuhnya, dan menggigit tengkorak emas. Tengkorak itu bergetar, dan cahaya keemasan di atasnya tiba-tiba kehilangan satu bagian, tetapi setelah itu tengkorak itu mengguncang gigitan jiwa naga Azure dan menghantam kepala Erikin. Apa yang sedang terjadi? Erikin merasa jika ketika tengkorak emas menyentuh kulitnya sendiri, itu berubah menjadi cairan emas yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menyusup ke dalamnya. Perasaan ini seperti ada jarum menusuk kepalanya, membuat Erikin merasakan sakit sekaligus gatal, pusing, dan dia tidak bisa menahan erangan kesakitan dari mulutnya. Tidak peduli betapa enggannya jiwa naga Azure mengaum di luar, tengkorak itu tampaknya berhati besi, dan menyatu dengan tulang Erikin. Meskipun jika hal itu merugikan Erikin, pasti dia tidak akan membiarkan jiwa naga Azure menelannya begitu saja. Ketika cairan emas terakhir juga menyatu ke kepala Erikin, rasa sakitnya terasa semakin parah, dan hal itu membuat Erikin jatuh pingsan. Entah sudah berlalu berapa lama, Erikin tiba-tiba bangun. Dia melihat jiwa naga Azure, yang masih dengan bodohnya melayang di udara, dan segera mengirimkannya kembali ke kesadarannya. Bagaimana dengan tengkorak emasnya? Erikin melihat keluar, lalu melihat ke dalam laut kesadarannya. Dia terlihat sedikit bingung. Tengkorak yang aku perjuangkan dengan susah payah, hilang. Semuanya melebur ke tengkorakmu, Iblis Fu menyeletuk. Bukankah ini tengkorak binatang buas? Bisakah tulangku menyatu dengannya? Erikin tercengang setelah mendengar pernyataannya. Bukan masalah antara kamu dan tengkorak binatang itu, tapi dialah yang memiliki keinginan untuk menyatu denganmu. Jangan bicarakan tentang itu. Apakah kamu merasa ada perubahan dalam dirimu? Iblis Fu berkata dengan penuh ketertarikan. Kamu mungkin sedikit tidak rela, tapi sebenarnya ini adalah kesempatan langka. Di dunia kita, ada banyak kemampuan dan kekuatan jahat. Mereka rela memadukan banyak monster atau tulang mereka dan bahkan hati mereka agar bisa membuat mereka semakin kuat. Iblis Fu menjelaskan. Tapi tubuh binatang iblis monster itu juga cukup sadar diri. Jika mereka melawan dengan putus asa, itu bukan berarti mereka akan dibunuh secara langsung tanpa kekuatan. Tengkorak emas ini bersedia untuk berintegrasi secara aktif denganmu, dan itu merupakan keuntungan besar bagimu. Lupakan saja, kamu tidak tahu tulang apa yang menempel di atas kepalaku, aku pusing memikirkannya. Erikin menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia merasakan sesuatu, dan berkata, aku tidak merasakan perubahan apapun. Aku hanya merasa kepalaku lebih keras dari sebelumnya, tetapi ini juga tidak ada gunanya. Kepalamu menjadi keras. Ini memang sedikit tidak berguna, dan kamu juga bukan orang yang berlatih keterampilan kepala besi. Iblis Fu juga merasa sedikit kesakitan. Apa ada hal-hal lain, seperti lebih banyak ingatan,
atau tiba-tiba kepekaan yang meningkat terhadap sesuatu? Tanya Iblis Fu. Benda ini adalah tengkorak binatang buas, kenyataan itu tidak bisa diubah sama sekali. Tidak ada. Erikin melihat lebih dekat dan menghela nafas. Lupakan saja, barang ini seharusnya berguna, tapi setidaknya aku tidak memahaminya untuk saat ini, aku akan mempelajarinya nanti. Bagaimanapun, tengkorak emas telah diintegrasikan ke dalam kepalanya, dan masih banyak waktu yang dia miliki, dan Erikin tidak sedang terburu-buru untuk melakukannya. Bagaimanapun juga jiwa naga Azure ini menelan seteguk cahaya keemasan, dan jiwanya telah berkembang pesat. Erikin cukup puas dengan pertumbuhan jiwa naga Azure. Jika hal ini dikembangkan, pasti akan menjadi salah satu senjata pembunuh hebat yang dia miliki. Oh iya, makhluk kecil itu juga memakannya sedikit, Iblis Fu menyeletuk tiba-tiba. Maksudmu burung emas? Erikin tercengang. Iya, dia tertarik dengan tengkorak emas itu. Setelah bangun sebentar, dia menelan cahaya keemasan, dan setelah itu tertidur lagi. Babi, sudah berapa lama kamu tidur? Iblis Fu memakinya. Ayo pergi, sudah waktunya kita pergi. Setelah menghilang begitu lama, si penempa besi pasti khawatir. Erikin mengatur napas untuk memulihkan kultivasi, baru kemudian berdiri. Tapi melihat tulang besar di aula ini, Erikin berinisiatif untuk mengambil tulang itu. Tulang putih ini ditampung oleh tengkorak emas selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan seluruh kerangkanya sangat jernih dan abadi selama bertahun-tahun setelah kematian. Aku khawatir ini bukan makhluk yang fana, hari ini dia akan diusir oleh lembah ini, sayang sekali jika hanya meninggalkan mereka di sini begitu saja. Erikin sudah menjalani serangkaian pertempuran selama bertahun-tahun, dan dia telah memperoleh banyak cincin. Untuk tulang seperti ini, dia juga masih memiliki tempat untuk menyimpannya. Erikin berjalan keluar gua, malam telah berlalu, dan matahari secara bertahap terlihat dari cakrawala. Di atas tanah, semua lampu merah telah menghilang, dan raungan binatang itu berangsur-angsur menjauh. Semuanya kembali damai, dan lembah itu penuh reiki lagi, seperti negeri dongeng. Siapa yang bisa membayangkan betapa menakutkannya lembah yang tenang ini di malam hari? Di saat yang sama, si penempa besi dan yang lainnya duduk berdampingan di dalam formasi, semuanya cukup lelah dan melihat sekeliling. Ayah, Erikin, mengapa dia belum kembali? Rini Zong merasa sedikit cemas karena langit sudah mulai cerah. Tuan Muda Qin seharusnya baik-baik saja, monster darah iblis sudah menghilang, hal itu berarti semuanya berjalan sesuai rencananya. Si penempa besi menimpali. Jika dia juga mati, apa yang harus kita lakukan? Wajah cantik Rini Zong penuh dengan rona kecemasan dan ketakutan. Tidak, aku akan mencari Erikin. Aku akan ikut denganmu. Yuni Hu juga berdiri. Meskipun dunia luar masih sedikit berbahaya, mereka tidak bisa menunggu dan diam begitu saja. Saat keduanya bergandengan tangan, dan bersiap untuk keluar dari formasi. Tetapi pada saat ini, sesosok bayangan terpantul di atas tanah. Siapa yang akan kalian cari? Erikin tersenyum. Erikin, kamu baik-baik saja, ini bagus. Rini Zong dan Yuni Hu terkejut saat melihat pemandangan ini. Berkat usaha dan perjuangan Erik yang menghabisi monster darah iblis, hidup mereka terselamatkan, dan jika Erikin mati karena ini, mereka tidak akan hidup dengan damai. Haha, aku baru saja mengatakan jika Erik tidak akan mati begitu saja. Si penempa besi juga terlihat sangat senang, kamu menyelamatkan hidup kita kali ini, hutang budi ini terlalu besar. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas hutang budi ini. Tetua Hu juga tersenyum pahit. Jangan berbicara itu. Erikin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu membuat kapal terbang ungu muda ini untukku, apa kamu tidak menyebutkan syarat apapun? Barang-barang ini untukmu, kamu pantas mendapatkannya.
Rini Zong mengeluarkan tas penyimpanan saat ini dan memberikannya kepada Eric Kin. Apa ini? Eric Kin tercengang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.